apa yang telah disampaikan oleh saudara kita, dan kita dengar bahwa untuk kawan atau saudara Iwan Rusdi, dia tidak siap untuk mencalonkan kembali. Akan tetapi perlu kiranya kita harus memberikan penghargaan, penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau. Begitu pula kepada saudara Agam yang juga menyatakan tidak siap mencalonkan sebagai ketua. Juga sama, kita harus memberikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya. Namun, kalaupun beliau tidak siap sebagai ketua di periode berikut, harapannya nanti apakah kawan-kawan berharap beliau tetap masuk dalam struktur kepengurusan. Dan itu harapan yang sama yang ada pada diri kita semua tentunya. Terkait saya, karena 2 orang sudah menyatakan tidak siap dan di sini ada 4 orang, berarti tinggal 2. Saya sama kawan Sapra. Jadi dalam mekanisme sidang pemilihan ketua, kalau 1 nanti aklamasi, tidak usah ada pemilihan atau tidak udah ada pemungutan suara. Kalau 1, dan kayaknya nggak seru kalau 1. Jadi demi memeriahkan pesta sidang umum, demi memeriahkan demokrasi, SBPBI FSBRK Kasbi 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan siap. Dan pertimbangan berikutnya adalah karena kedua orang tidak siap, saya khawatir nanti selain 1, saya khawatirnya yang 1 ngomong nggak siap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mengusulkan kepada saya. Bismillah, saya bersedia. Tadi di awal sudah ada yang saya awali, di mana bahwa kita memberikan penghormatan dan apresiasi kepada saudara kita Iwan Rusdi. Kalau bicara visi misi, tentu berkaitan dengan program-program dan perjuangan kepengurusan SBPBI FSBRK Kasbi 2017-2021, ya, yang mana ada PR-PR yang masih belum selesai. Tentu kita akan coba untuk sekuat tenaga menyelesaikannya. Kita akan terus berjuang pada program-program yang belum terrealisasi. Tentang PKB, baik tentang pemotongan iuran COS secara langsung, program pendidikan, perluasan, pengembangan organisasi, dan lain sebagainya. Di mana banyak yang kemudian tentu diharapkan kita semua juga dapat memahami posisi kita sebagai kaum buruh yang
tidak melulu hanya bagaimana berjuang dalam sektornya. Harapan saya ke depan, kawan-kawan dapat berjuang, berbaur, bersatu dengan seluruh serikat buruh anggota Konfederasi Kasbi dan kaum buruh yang lainnya di sektor-sektor lain dan di gerakan serikat buruh yang lain. Bahwa kemudian SBPBI FSBRK Kasbi adalah sebuah serikat buruh tingkat perusahaan, akan tetapi memiliki peran yang sangat penting untuk bagaimana merubah dan berjuang sebesar-besarnya dan sekuat-kuatnya untuk kesejahteraan kaum buruh sektor ready-mix dan konstruksi di Indonesia dan di internasional. Sebagaimana harapan kepengurusan periode di 2017-2021 yang kemudian kawan-kawan semua, baik di setiap plan, di setiap wilayah, itu harus bersinergi dengan kepengurusan pusat, dan dari koordinator wilayah harus berkoordinasi dengan plan dan secara berkesinambungan. Kemudian bahwa dalam hal yang telah tertuang di anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah menjadi satu hal yang tidak boleh tidak dijalankan. Jadi dalam kepengurusan di periode 2021-2025, harapan kami, harapan saya, kawan-kawan semua harus selalu bersinergi, memberikan informasi, dan kemudian harus memberikan masukan, kritikan, bahkan kemudian usulan-usulan yang agar bagaimana kemudian SBPBI FSBRK Kasbi menjadi pelopor gerakan di Indonesia dan khususnya di sektor ready-mix dan konstruksi. Bagaimana kemudian terbangunnya program pendidikan yang benar-benar terukur dan terarah secara terprogram, baik melalui forum yang ada di plan, forum yang dibangun di tingkat wilayah, maupun forum-forum yang dilakukan atau dibuat secara nasional. 1 tahun harus dilakukan seminimalnya 2 kali agar pendidikan itu bisa benar-benar merambah ke seluruh anggota-anggota di setiap plan. Seminimal-minimalnya 2 kali dalam 1 tahun. Artinya dalam 6 bulan pendidikan adalah hal yang paling pokok, program yang paling utama, agar kemudian kawan-kawan benar-benar dapat memahami apa itu arti organisasi atau serikat buruh, apa hak kawan-kawan, apa kepentingan kawan-kawan, apa aturan undang-undang ketenagakerjaan, apa itu politik, dan lain sebagainya. Ini penting karena tidak bisa kita berjuang, kita tidak bisa berorganisasi hanya kemudian mengikuti tanpa satu pemahaman. Oleh karenanya di periode 2021-2025 program pendidikan harus ada di plan, harus ada di wilayah, harus ada secara nasional. Kemudian advokasi, Departemen Advokasi di periode berikutnya tentu harus lebih baik lagi, memperbaiki mana yang kira-kira sulit dan mana kira-kira yang harus lebih pokok untuk diperjuangkan. Karena advokasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam organisasi yang berkaitan dengan bagaimana memberikan pembelaan, bagaimana dia kemudian berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan kesejahteraan, hak dan kepentingan anggota serta kesejahteraan anggota dan keluarganya. Demi keberlangsungan organisasi ke depan,
Litbang, Departemen Litbang harus benar-benar sesuai tupoksinya. Bagaimana dia meneliti, bagaimana dia memberikan satu analisa tentang apa kebijakan yang ada hari ini. Apa yang kemudian berdampak kepada kaum buruh, harus dilakukan riset dan kajian oleh Litbang. Dan diteruskan kepada advokasi bila kemudian ada kasus-kasus, dan diteruskan kepada Departemen Pendidikan untuk kemudian diadakan pendidikan secara rutin. Agar bagaimana permasalahan yang ditemukan oleh Litbang atau temuan yang ditemukan oleh Litbang itu mendapat respon dan langsung ditindaklanjuti oleh advokasi, dan advokasi memberikan satu masukan kepada pendidikan, Departemen Pendidikan, agar poin-poin yang dirasa kurang dipahami oleh kawan-kawan anggota untuk segera disampaikan. Kemudian di dalam program, di dalam struktur kepengurusan ada juga yang namanya Departemen Kesekretariatan. Bagaimana kemudian nanti Biro Kesekretariatan mengadministrasikan seluruh arsip-arsip, dokumentasi gerakan, ataupun kemudian foto-foto, rapat, diskusi dan lain sebagainya. Mading, apa itu selebaran, apa itu perkembangan perburuhan. Dari mulai aksi internal hingga aksi nasional atau internasional, harus kemudian diinformasikan secara rutin, minimal per 3 bulan sekali harus diberitahukan, seminimalnya 3 bulan sekali. Artinya saya berharap keseluruhan program antara pengurus pusat yang satu dengan pengurus pusat yang lain secara kerja kolektif kolegial benar-benar terbangun. Kemudian Departemen Keuangan harus kemudian benar-benar memperhatikan fungsi kerja-kerja pengurus, agenda kerja-kerja pengurus yang memang untuk organisasi harus disupport, harus didukung oleh keuangan tanpa harus birokratis kepada ketua dan kemudian sekretaris. Bisa langsung kemudian meminta agar diberikan akomodasi. Yang terpenting ada catatannya, ada agendanya, dan pelaporannya. Ada ketransparansian soal laporan-laporan keuangan. Harapan saya di periode berikut ada kritik yang saling membangun untuk kemudian bagaimana roda atau struktur kepengurusan berjalan dengan baik tanpa harus kemudian ada kendala yang sejatinya tidak. Itu hal yang prinsip. Itu membangun kader-kader dan menyiapkan semua anggota SPPB ini agar bisa memahami tentang organisasi gerakan buruh yang masif dan bersifat untuk menghancurkan neoliberalisme dan kapitalisme. Dan yang kedua adalah saya akan mensolidkan apa yang selama ini menjadi suatu dilema kepada kawan-kawan, bahwa kekuatan kita tidak sama satu tapi terpecah. Hanya itu saja. Terima kasih.
bekerja dan jangan menjadikan suatu nilai banding. Kita itu satu, kita sama. Kita harus bisa berproses, kita harus bisa menjalankan roda organisasi, kita harus bisa memahami tentang organisasi agar kedepannya ada kader-kader organisasi tentang serikat buruh yang bisa membawa serikat kepada marwah kesejahteraan kaum buruh. Saya harap ini selesai. Tidak lagi mempertanyakan kenapa saya tidak mau, tidak lagi mempertanyakan seperti apa. Cukup bagi saya akan membantu dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati dan sepenuh pikiran bahwa organisasi ini harus dibawa dengan perahu yang kuat. Apa perahu yang kuat? Perahu yang kuat itu adalah kesulitan daripada kawan-kawan untuk bisa menopang organisasi di PBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, tasbih. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu berikan limpahan rahmat pada kita semua. Kemudian ada yang terhormat Majelis Pimpinan Sidang, kemudian yang terhormat BPKSB, undangan, peninjau, SC, OC, dan kawan-kawan semua. Juga pada yang terhormat dari saudara kita kawan Pras. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh Majelis Pimpinan Sidang kami dimintai untuk menyampaikan tentang hasil daripada musyawarah kami, di mana itu sudah disampaikan oleh kawan Sapran bahwa kami sepakat berdua, di mana saya sebagai ketua dan kawan Sapran sebagai sekretaris SBPPI dan SBPKSB 2024. Jadi harapan kami tidak lagi ada ada gap atau kubu. Padahal saya juga merasa bukan kubu sebenarnya, tapi yang ada adalah ini periode lalu ya, bukan kubu, tetapi kemudian pandangan, berbeda pandangan. Nah, tapi tidak mampu kita kemas perbedaan pandangan itu. Lalu medianya yang tidak ada, media organisasi yang tidak ada, menjadi liar, komunikasinya di luar, bukan di dalam media organisasi. Nah, sehingga kalau dikatakan kubu itu ada, menurut saya kubu tidak ada, tapi yang ada adalah perbedaan pandangan saja. Nah, hari ini selesai menurut saya, terlebih pada ketika hari ini sidang umum begitu sangat demokratis, di mana pilihan kawan-kawan, suara kawan-kawan adalah merupakan suara Tuhan. Yang kita tidak tahu hasilnya ternyata drop. Betul. Tapi apapun itu, semuanya tidaklah harus kemudian menjadi satu masalah, karena sejatinya tujuannya sama, agar bagaimana SBPB, EPS dan KKSB ke depan lebih baik. Jadi hasil musyawarah tadi, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kawan Sapram yang pertimbangannya tadi sudah disampaikan. Namun tentu itu adalah merupakan satu bukti jiwa besar, ya, jiwa besar sebagai kader, sebagai calon masa depan SBPPI, FSPKKSB berikutnya.
apresiasi. Tentu nanti hal-hal yang di luar daripada apa yang nanti kami sampaikan, ya kami akan juga bahas dengan struktur yang terpilih atau struktur yang akan kami bentuk. Intinya itu saja dari saya. Dengan segala hormat, terima kasih atas seluruh dukungannya, atas seluruh doa kawan-kawan semua. Ini bukan dari kami, bukan untuk saya, bukan untuk Sapram, tapi ini untuk kita semua, untuk SBPBI FSBK Kasbi. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang mendasar. Tujuan kita adalah, organisasi kita adalah Serikat Buruh Pionir Beton ini bukan teman dengan teman, tapi tujuan kita adalah melawan ketidakpastian, melawan penindasan-penindasan yang diberikan kepada manajemen. Itu adalah musuh kita yang sebenarnya, bukan dari teman sendiri. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, kepada perwakilan dari Konfederasi Kasbi. Dalam hal ini sudah hadir Sekretaris Jenderal Konfederasi Kasbi, Bung Unang Sunarno, yang telah mengawal perjalanan sidang umum ini dengan lancar dan baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan juga para staf-staf yang lain dari Kasbi Pusat, dan juga para tamu undangan. Saya mohon maaf apabila tempat dan hidangan yang kurang berkenan. Kami selaku panitia mohon maaf yang seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kasbi. Muda, berani, militan. Sebelum saya turun dari podium atau mimbar ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan struktur kepengurusan Serikat Buruh SBPBI FSBK Kasbi periode 2021-2025. Ketua Nipi Sopandi, Sekretaris Sapra Maulana, Staf Sekretaris Dwi Siswanto, Bendahara Hafiz Nurfi, Staf Bendahara Nabi. Kemudian Divisi Hukum dan Advokasi Kawan Jayadi, Staf Hukum dan Advokasi Kawan Saifullah. Kemudian Divisi Pengembangan Organisasi Koordinator Yudo Wibowo, Staf Barkah dan Kawan Didi. Kemudian Divisi Pendidikan dan Propaganda Koordinator Pujianto dari Jawa Timur, staf Darsono dari Jati Asih, dan staf kedua Bung Hiwan dari Jogja. Terutama kepada kawan Nipi Sopandi, Ketua Umum terpilih SBPBI FSBK Kasbi periode 2021-2024. Kami seluruh anggota SBPBI FSBK mendukung kerja-kerja dari kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan kepengurusan yang baru ini semakin solid, semakin menambahkan wawasan-wawasan kepada anggota-anggota SBPBI khususnya FSBK Kasbi. Muda berani militan. Muda berani militan. Baik,
Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dari mulai kawan-kawan peserta dari FBPBI, FSBRK Kasbi sampai dengan jajaran kepengurusan terpilih. Notabene saya mewakili dari Sekjen, Sekretaris Jenderal Kasbi kawan Unang Sunarno, saya dari Koordinator Departemen Perjuangan Buruh Perempuan PP Kasbi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, kemudian ditambah OCSC dan seluruh peserta yang dimulai dari segala plan-plan yang ada di seluruh Indonesia. Mengucapkan pula apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepengurusan sebelum 2021 ini yang telah mempunyai sejarah perjuangan sehingga FSBRK, SPPBI, SPBRK Kasbi ini mempunyai kemenangan yang luar biasa sehingga kawan-kawan mendapatkan kemenangan dan kawan-kawan sampai hari ini bisa berdiri memakai baju merah kawan-kawan. Pertama, saya sebagai perwakilan dari kepengurusan Federasi Serikat Buruh Ready-Mix dan Konstruksi mengucapkan selamat atas terselenggaranya kawan-kawan melakukan agenda besar hari ini, dan juga selamat kepada kepengurusan terpilih yang hari ini sudah diamanatkan dari kawan-kawan untuk bisa mengemban amanat kawan-kawan untuk bisa nantinya memperjuangkan nasib dan juga perjuangan kawan-kawan ke depan untuk bisa mendapatkan perbaikan baik nasib maupun kondisi kerja di lingkungan internal kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Kasbi! Muda, berani, militan. Baik, hari ini telah terlaksana daripada pelaksanaan pemilihan ketua Serikat Buruh Pioner Beton. Dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran selama 3 hari berturut-turut, kawan-kawan melakukan diskusi, konsolidasi, melakukan rencana-rencana kerja dan yang lain-lain. Dan akhirnya hari ini telah terpilih Nipi Supandi sebagai ketua daripada Serikat Buruh Pioner Beton. Selamat kami ucapkan kepada Nipi Supandi dan jajarannya. Buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Kasbi, muda, berani, militan. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada MC yang mana saya mewakili dari Federasi Serikat Buruh Nusantara yang ada di Tangerang. Hari ini bahkan 2 hari yang lalu saya ikut hadir mengikuti agenda kongres daripada kawan-kawan semua. Dari perjalanan itu kami pun banyak belajar, yang mana bagaimana kawan-kawan telah melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Di momentum kali ini, penguatan basis-basis organisasi, basis-basis gerakan rakyat itu akan menjadi sangat penting. Kenapa kawan-kawan? Karena kita sudah tahu bahwa ada rancangan, ada aturan yang akan menghisap kita, yang kini juga tengah berlangsung di basis-basis pabrik, di basis-basis kaum tani, di basis-basis pemuda mahasiswa. Aturan yang akan memperpanjang fleksibilitas kerja, aturan yang akan terus memperpanjang proses penghisapan dan penindasan kepada kaum tani, aturan-aturan dan penindasan-penindasan
yang terjadi kepada kaum pemuda mahasiswa baik di kota maupun di desa. Tapi alhamdulillah, dengan diadakannya sidang umum pemilihan ketua umum di Federasi Pioner, kami sangat terharu. Begitu demokrasinya, hasilnya luar biasa, seperti main bola, draw, sejarah kan? Ya enggak? Tapi bagi yang absen tadi itu tidak bisa tidur nanti malam. Karena apa? Penentu masalahnya dia. Tapi sejarah. Dengan kejadian hari ini, teman-teman harus dengan kondisi hari ini, Omnibus Law disahkan, bangunlah kekuatan di dalam perburuan. Kalau buruh kita dan kuat, tidak mungkin kita akan mengalahkan kapitalis, imperialis yang hari ini sedang merajalela. Telah berlangsung suatu proses demokrasi yang sangat-sangat bagus menurut kami. Itu adalah suatu keberhasilan, suatu kemajuan bagi SBPBI Kasbi. Pasukan rakyat merdeka, senjatanya masyarakat pekerja. Di tengah kebangkitan kami siap melawan. Bendera merah telah dikibarkan, pada mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa kami siap melawan sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Kami dan saya pribadi untuk acara sidang umum ketiga SBPBRI pada tahun ini cukup senang dengan acara ini berjalan dengan lancar dan cukup demokratis. Para peserta delegasi kita yang mewakili teman-teman di PLAN, yang mana dalam menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya cukup sangat memberikan pembelajaran kepada kami bahwa cara berdemokrasi dan bagaimana cara nanti kita sebagai generasi berikutnya bisa memberikan kontribusi kepada Serikat Buruh Pionir Beton Industri ini. Cukup luar biasa karena untuk kali pertama ini saya baru menyadari bahwa pentingnya serikat. Harapannya mudah-mudahan struktur terpilih di periode ini sampai tahun 2020 nanti bisa menyelesaikan tugas, bisa menyelesaikan resolusi-resolusi sesuai dengan apa yang tertuang dalam rapat-rapat di sidang komisi sebelumnya. Harapan kami ada keputusan-keputusan yang baik dan juga ada pemilihan atau menghasilkan keputusan kepengurusan yang dipilih secara demokratis dari kawan-kawan semua atau dari delegasi. Harapannya SBPBI Pionir Beton Industri ini ke depan lebih kompak, lebih solid, lebih militan dalam perjuangan organisasi SBPBI Pionir Beton Industri dan tentunya untuk Konfederasi Kasbi dan kaum buruh pada umumnya. Harapannya semoga kepengurusan baru yang terpilih semoga menjadi lebih baik, lebih kompak untuk semua. Hidup Kasbi.